Oke, nah ini saya akan komentari revisi dari kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu membuat judul website kasir penjualan pada toko meong. Tadi juga sudah dipresentasikan sama kelompok 5. Yang paling fatal itu revisi yang pertama itu adalah kesesuaian antara rancangan dengan implementasi. Ya, kelompok 5 juga sudah tahu. Jadi juga saya sudah buka ininya ya, desain tabelnya, kemudian dengan MySQL yang dibuat itu belum konsisten, artinya belum sama nama tabelnya, kemudian nama filenya, panjang karakter dan seterusnya, ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, revisi yang berikutnya itu adalah penulisan. Ini kenapa belum ada halaman? Ya, kenapa juga belum ada halaman padahal di awal sudah saya jelaskan revisi-revisinya itu apa saja. Ya, kemudian ini oke ada proses bisnisnya, boleh. Ada bukti penjualannya juga boleh. Ada gambar toko bangunannya, oke lah ini no problem. Artinya kelompok 5 juga harus bisa tahu apa yang terjadi saat ini ya dengan membuat proses bisnisnya. Oke ya. Sekarang kita langsung masuk ke rancangannya saja. Karena ini juga sebenarnya sudah saya bilang pada saat di revisi yang pertama. Nah, ini external entity-nya saya rasa tidak hanya admin. Ya, tidak hanya admin, tetapi juga pasti ada konsumen, di mana konsumen akan menerima nota penjualan. Nah, di mana konsumen juga menerima nota penjualan, nah ya, tidak mungkin cuma admin aja. Nah ya, pasti itu ada pemilik toko pet shopnya atau pemilik dari pet shopnya itu apa, ya. Jadi disesuaikan. Nah, ini tidak ada external entity. Di FD-nya juga tidak ada external entity. Seperti yang saya bilang tadi, paling tidak misalnya ada data store pegawai, oke lah, misalnya ada data store kategori, data store barang atau produk yang dijual ya, penjual oleh pet shopnya boleh, kemudian transaksi penjualan juga boleh. Jadi sesuaikan dengan kalau kalian mau sudah selesai buat programnya, tetapi tidak mau programnya itu diotak-atik, berarti sesuaikan rancangannya. Karena rancangannya itu harus sesuai dengan programnya atau dengan rangka lunak atau website atau aplikasi yang dibuat. Ya, contoh lain misalnya nih di DFD level 1 ada data store barang, ya, admin kategori dan transaksi jual. Tetapi di DFD level 2 tiba-tiba keluar ada data store detail barang. Padahal di DFD level 1 itu tidak ada detail barang. Nah, seharusnya ada. Ya, seharusnya tidak ada ini. Nah, kalaupun mau ini ada, berarti yang di sini ditambahkan dong detail barangnya apa. Jangan lupa ya, nanti external entity-nya ada pemilik, kemudian ada juga konsumen. Konsumen akan menerima nota penjualan produk. Nah, ini juga harus disesuaikan. Kalau di sini menggunakan barang, kenapa di sini yang dientikan itu produk? Barang juga. Jadi buat produk dengan barang kan sama namanya, ya. Oke. Ini sesuai dengan arahan yang saya jelaskan pada saat Anda presentasi saja. Nah, begitu juga dengan IRD-nya. Ya, sesuaikan juga. Relasinya juga sesuaikan. Nah, ini tiba-tiba muncul laporan penjualan. Padahal di atas tuh nggak ada laporan penjualan. Itu nggak konsisten antara data flow diagram, kemudian entity relationship diagram atau IRD-nya. Ya, begitu juga dengan ini. Nah, tiba-tiba ada tabel login, padahal di IRD-nya tidak ada entity atau entitas login. Ya, seperti itu. Muncul tabel admin, muncul tabel data barang. Sesuaikan aja ya, sesuaikan semuanya dengan MySQL-nya masing-masing. Ya. Oke, ini ada desain interface-nya. Kemudian ada halaman login. Oke, ada halaman admin. Tampilan kategori boleh-boleh saja. Penjualan, oke, kita lihat hasilan pembahasan ini login. Ini nak, lagi-lagi saya bilang bahwa kalau kamu mau screenshot eh, gambar, ya mau screenshot gambar, jangan kamu screenshot semua yang ada di layar, tapi ini di crop. Sehingga yang ditampilkan itu hanya form loginnya saja.
Kenapa? Supaya gambarnya jelas terlihat. Kalau kayak gini kan nggak jelas. Kalau cuman kotak putih, itu kan pasti terlihat tanpa ada embel-embel background di belakangnya. Ya, yang atas-atas ini juga dihapus nih, di crop nih. Ya, ini penggunanya boleh-boleh saja ada kategorinya ya. Dia yang ini aja nih. Nah, dia yang ini. Jadi kalian buat aja ini menu utamanya apa nih. Ini dia gambarnya kayak gitu ya. Kemudian dari menu utama nanti keluar oh menu ini, menu misalnya menu yang pertama ini. Coba kita besak ke dulu. Menu dashboard tampilannya ini, menu data member tampilannya ini. Nah, jadi boleh saja tampilannya berdasarkan menu, ya berdasarkan menu. Jadi kalau sudah kalian buat berdasarkan menu, yang sebelah kiri dan atas bawah ini di crop. Nah, gunting ya, gunting yang tampil yang ini aja nih, yang putih-putih ini aja nih, yang form putih ini aja, ya. Oke, ada transaksi penjualan, laporan penjualannya. Nah, oke ya. Itu saja revisi dari saya komentarnya untuk nanti bakal Anda selesaikan yang akan Anda juga kirimkan di revisi di menu revisi ininya ya tugasnya masing-masing berdasarkan kelompok. Semua anggota kelompok itu harus bisa membuat mengirimkan datanya masing-masing. Oke ya, saya rasa cukup.